Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas pertemuan yang keempat atau presentasi kelompok 3 tentang bilangan asli, bilangan cacah, dan bilangan Romawi. Tapi sebelumnya, saya akan membahas dulu tentang bilangan asli, cacah, dan bulat. Romawinya belakangan. Oke, ini saya menggunakan modul dari Mbak Andin Dias. Nah, kalau saya untuk menghafal biar nggak kebalik-balik, karena saya tuh orangnya biasanya lupanya tuh kebalik-balik. Nah, saya tuh menggunakan istilah BCA. Kalau Mbak Andin kan ACB ya, kalau saya BCA. Yang Bank Sentral Indonesia itu ya BCA. Ada bank BCA. Nah, B-nya apa? Bulat. C-nya cacah. A-nya asli. Nah, kalian harus paham. Ini berarti bilangan. Ada bilangan bulat, ada bilangan cacah, dan ada bilangan asli. Nah, apa sih perbedaannya? Ingat, bilangan bulat itu mulai dari minus. Ke kiri, itu kan minusnya tak terhingga ya. Minus tak terhingga. Misal kita ambil contoh saja ini dari minus 3 ya. Minus 3, minus 2, minus 1, 0, ya kan? 1, 2, 3, dan tak terhingga. Inilah bilangan bulat. Semakin ke kiri semakin kecil, semakin ke kanan semakin besar. Mulai dari minus 0, kemudian bilangan positif. Kalau bilangan cacah, mulai dari 0. Tidak ada bilangan cacah nilainya minus. Berarti 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Jadi ada batas. Batas sebelah kirinya 0. Kalau bilangan bulat nggak ada batasnya. Kiri kanan loss. Kalau yang asli, mulai dari angka 1. 1, 2, 3, dan seterusnya. Jadi untuk bilangan cacah dan bilangan asli, sebelah kiri ada batasnya. Yaitu bilangan cacah batasnya 0, bilangan asli batasnya 1. Kalau sebelah kanannya, loss. Nggak terhingga. Oke. Ini overview-nya ya. Kemudian kita coba, sebenarnya macam-macam bilangan itu tidak hanya BCA aja atau bulat, cacah, asli aja, ada banyak. Cuma secara fundamental itu 3 itu yang paling penting. Nih kita overview. Nah, ini macam-macam bilangan langsung ya. Ada bilangan kardinal. Bilangan kardinal itu menyatakan hasil membilang berkaitan pertanyaan berapa banyak. Bilangan kardinal juga digunakan untuk menyatakan banyaknya anggota atau suatu himpunan. Contoh, ibu membeli 3 keranjang buah-buahan. Itu kardinal. Kalau ordinal, bilangan yang menyatakan urutan dari suatu objek. Contoh, mobil yang ketiga di halaman itu berwarna hitam. Jadi, bilangan kardinal dan ordinal, kalau kardinal itu menyatakan banyaknya ya. Ada berapa mobil di halaman? Ada 3. Kalau ordinal itu menyatakan urutan ke-1, ke-2, ke-3. Itu ya. Jadi contoh ya, perbedaan bilangan kardinal dan ordinal. Misal, ibu kalian memiliki berapa anak? 3 anak. Nah, 3 anak itu masuk bilangan kardinal. 3 di sini bilangan kardinal. Kalau ordinal berarti kamu anak keberapa dalam keluarga? Anak ketiga. Berarti urutan ketiga, bukan jumlahnya KB3. Duduk ya. Paham ya maksudnya ya? Alhamdulillah. Amin. Alhamdulillah sehat, Pak. Tambah gemuk ini, Pak. Jos. Oke, kembali lagi ya, selingan. Jadi bilangan kardinal dan ordinal, kalau dalam bahasa Inggris itu, kardinal itu ya yang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, itu. Kalau ordinal yang first, second, third, fourth, fifth, itu loh ya. Kalau bilangan asli tadi sudah saya sebutkan,
bilangan komposit itu bilangan yang memiliki lebih dari 2 faktor. Ini di skip aja ya. Untuk matematika lanjut. Kalian kan dasar saja. Bilangan cacah sudah saya sebutkan tadi ya. BCA tadi kan bulat, cacah, asli. Bilangan sempurna, kita skip. Bilangan bulat sudah. Bilangan rasional. Bilangan rasional itu penyebutnya tidak boleh 0. Ya, minimal penyebutnya 1. Kemudian bilangan rasional itu bilangan yang dapat dinyatakan dalam bentuk pecahan. Intinya gitu. Kalau irasional adalah bilangan yang tidak dapat dinyatakan dalam bentuk perbandingan atau pecahan. Jadi 2/0 itu irasional. Kemudian akar min 4 itu irasional. Apa ada akar min 4? Itu untuk matematika lanjut. Kemudian bilangan real. Kalau bilangan real itu gabungan bilangan rasional dan irasional. Bilangan kompleks tidak perlu. Nah, ini tadi bilangan bulat ya. BCA, ingat BCA ya, bulat, cacah, asli. Bulat yang mengandung minus seperti yang saya sebutkan tadi. Nah, ini garis bilangan. Kalian harus paham garis bilangan. Yang tengah 0 ke kanan semakin besar, ke kiri semakin kecil. Minus 6 dengan minus 5 berarti banyak mana? Banyak minus 5. Karena minus 5 di sebelah kanannya minus 6. Ingat, garis bilangan semakin ke kanan semakin besar. Semakin ke kiri semakin kecil. Kalau kemarin kan saya nyuruh mengumpamakan apa? Sebagai utang gitu ya. Minus itu utang untuk memudahkannya. Jadi minus 3 dengan minus 6 itu banyak mana? Ya banyak minus 3. Orang yang punya utang 3 juta sama punya utang 6 juta kan berarti lebih kayaan yang punya utang 3 juta aja gitu ya. Cara mikirnya. Atau paling mudah, min 3 ini sebelah kanan atau sebelah kirinya min 6. Sebelah kanannya min 6 kan, berarti dia lebih besar. Ingat, garis bilangan semakin ke kanan, semakin besar. Kalau semakin ke kiri, semakin kecil. Gitu ya, ya kan? 1 dengan 2, besar yang 2, karena 2 sebelah kanannya 1. 0 dengan 4, lebih kecil 0 karena 0 sebelah kirinya 4 dan lain sebagainya. Ini harus paham garis bilangan, nggak usah bingung. Oke, itu tadi bilangan bulat. Kemudian, nah bilangan bulat tadi terdiri dari apa? Yang sebelah kirinya 0 namanya bulat negatif, sebelah kanannya 0 namanya bulat positif, dan bilangan 0. Jadi ada 3 jenis ya, bilangan bulat positif, bilangan 0, dan bilangan bulat negatif. Nah, itu tadi saya rasa itu cukup ya untuk bilangan bulat, garis bilangan, dan lain sebagainya. Jadi yang perlu kalian pahami ya BCA itu tadi ya, BCA saja, cukup BCA, bulat, cacah, asli. Kemudian garis bilangan ya. Semakin ke kanan, semakin besar, semakin ke kiri, semakin kecil. Jadi bilangan yang terletak di sebelah kanan bilangan tertentu, maka dia lebih besar dari bilangan tertentu itu. Bilangan di sebelah kiri bilangan tertentu, berarti bilangan tersebut lebih kecil dari bilangan tertentu itu. Oke. Kemudian sekarang saya lanjutkan langsung di bilangan Romawi. Sebagai guru MI, guru SD ini harus paham betul bilangan Romawi, karena dasarnya itu emang di sekolah dasar. Kalau anak di sekolah dasar nggak bisa bilangan Romawi sampai SMP sampai SMA nggak paham, karena biasanya bilangan Romawi hanya diajarkan di SD atau di MI. Oke, tentang sejarah bilangan Romawi sudah dipresentasikan kemarin. Saya menjelaskan tentang operasionalnya saja ya, caranya. Bilangan Romawi harus ada yang dihafal, ya dihafal dan apa namanya, cara menulis. Nah ini, yang perlu kalian hafal adalah ini. Ini perlu dihafal sebelum nanti belajar tentang cara menulis.
Jadi pertama, cara belajar bilangan Romawi dihafal dulu yang ini, yang saya kasih tanda merah ini. Kemudian baru cara mengoperasionalkannya, cara menghitungnya. Jadi yang dihafalkan adalah 1, 5, 10, 50, 100, 500, 1000. Untuk menghafalkan, biasanya menggunakan jembatan keledai. Atau jembatan keledai itu kayak singkatan atau ya yang menurut kalian itu memudahkan kalian dalam menghafal itu pakai saja, saya nggak ngasih patokan karena tiap orang kan gaya belajarnya beda-beda, tapi biasanya kalau saya satu, ya ini kan sudah pasti hafal ya, 1, 5 itu V, 5 gitu ya, 5, 5, X itu 10, L itu 50 gitu ya, C itu 100, D 500, M 1000. Coba kita hafal ya. Ini itu untuk 1, kemudian V 5, X 10, L 50, C 100, D 500, M 1000. Ingat-ingat ya. Yang perlu dihafalkan itu adalah yang depan-depannya 1 dan 5. 1, 5, 10, 50, 100, 500, 1000. Nah, setelah kita hafal, baru cara menuliskannya. Cara menuliskannya. Bentar ya. Ini wajib dihafal ya, wajib dihafal. Siswa juga diharapkan untuk menghafalkannya. Lalu sekarang cara menulis. Bilangan Romawi itu main depan sama belakang doang. Ya. Perlu. Oke, cara menuliskannya. 1 itu kan biasa gini. 1, berarti ini 1. Berarti ini 2. Ini 3. Ini apakah 4 gini? Salah. 4 berarti 5 dikurangi 1. 4 itu ya, ingat pengurang itu ditaruh di depan. Penambah itu ditaruh di belakang. Nah, ini ya. Jadi cara nulis 4 gimana? Cara nulis 4 gimana? Kita tadi kan sudah menghafalkan 5. 5 kan V. 5 biar jadi 4 dikurang atau ditambah? Dikurang 1 kan? 1 gimana? 1 kan ini. Pengurang, harus dikurang. Berarti taruh di depan. Nah, inilah 4. Kalau 6, kalau ini kan 4, ini 4. Ini 5. Kalau 6 gimana? 6 berarti kan 5 ditambah 1. Berarti ditambah taruh di mana? Belakang. Nah, 4, ini berarti 5 dikurangi 1. 6, 5 ditambah 1. Jadi pengurang, kalau mau ngurangi itu ditaruh depannya. Kalau mau menambah, taruh belakangnya. Itu ya. Saya ulangi lagi. Kita mau nulis apa nanti? 7. 7 berarti 5 ditambah 2. 1, 1. Ini tuh 7. 8 berarti 5 tambah 3. 1, 2, 3. 8. 9. 9. 5 tambah 4 gini. 1, 2, 3, 4. Tidak boleh. 1 tidak boleh berjajar sampai 4. Maksimal bolehnya berjajar 3 tok. Berarti kalau 9 gimana? Kita kan punya 10. Romawi 10 tadi apa? X. Ya kan? Romawi 10 X. 9 itu kan berarti 10 dikurangi 1. Untuk mengurangi tadi ditaruh mana? Depan. Berarti 9 gini. 11. 11 berarti 10 ditambah 1. Ingat, 10
dikurangi 1 hasilnya 9. 10 ditambah 1 hasilnya 11. Kalau 12 berarti 10 ditambah 2. Ini 12. 13. 10 ditambah 3. 13. 14. 10 tambah 4 ini. Tidak boleh. 1 tidak boleh berjejer sampai 4. Saya ulangi lagi. Maksimal berjejer sampai 3. Oke. Berarti 19 gimana? 10. Nah, 19 14 ya. 10 ditambah 4. 4 tadi gimana? 4 tadi kan 5 dikurangi 1. Berarti, nah taruh sini. Berarti ini 14. Gitu ya. Oke, lanjut. Ini yang masih sampai 10 ini. Kalau dasarnya yang ini udah bisa, mau buat 500 pun juga bisa. Itu ya, ini harus kalian benar-benar perhatikan. Saya sudah membuatkan YouTube. Kalau kalian nggak memperhatikan, apalagi nggak ditonton ya, kalau nilainya salah ya, itu saya sudah gugur kewajiban loh ya, saya sudah jelasin. Saya walaupun di Semarang, di luar kota, saya tetap ganti mata kuliah saya, nggak pernah ada jam kosong. Selalu saya ganti. Ini tadi ya, 4, 5, kurangi 1. Ingat kalau di depan berarti dikurang. Kalau di belakang berarti ditambah. Oke, langsung saja ya, langsung saja latihan. Saya share screen untuk whiteboard. Oke, perhatikan. Tadi yang perlu dihafalkan adalah 1, terus 5, 10, terus berapa? 50, ya kan? 100, 500, 1000. 1 tadi apa? Tetap 1. 5 tadi V, 10-nya X, 50 L, 100-nya C, 500-nya D, 1000-nya M. Semuanya huruf kapital ya. Oke, kemudian apalagi yang perlu diingat? Untuk mengurangi, taruh depan gitu ya. Saya pakai bahasa yang mudah-mudah aja lah ya. Taruh depan, walaupun mungkin bahasanya nggak resmi ya. Kemudian menambahkan, taruh belakang. Belakang, maksudnya apa sih belakang depan? Ya belakangnya ini, depannya ini. Gitu ya. Contoh, nomor 1. Angka 4. Bagaimana nulis angka 4? Angka 4 itu kan artinya 5 dikurangi 1. Yang paling dekat kan 5, bukan 10. Bukan, Bu, 4 kan bisa 10 kurangi 6. Kalau kejauhan, yang paling dekat 5. Yang paling dekat dengan 4, 5. Berarti kita pakai 5. 5 kurangi 1, berarti 5, ya toh, 5 dikurangi 1. Karena pengurangan, maka satunya ditaruh di depan. Ini. Berarti begini. Ini ya. Kemudian nomor 2. 11. Gimana 11? 11 itu kan artinya 10 ditambah 1 yang paling dekat. Ini kan 10. Berarti 10 itu apa? X ditambah 1-nya I besar. Kalau ditambah taruh belakang berapa? Taruh mana? Belakang. Berarti X 1. Paham ya? Kemudian nomor 3. Misal mau nulis 14. 14 itu yang paling dekat 10 ditambah 4. Bu, kenapa enggak 14 itu 15 dikurangi 1? Di sini apa ada 15? Enggak ada toh? Ya berarti 10 tambah 4. Gitu ya. 10-nya apa? X. 4-nya
4-nya tadi apa? Ini kan 4-nya, berarti gini. Di jumlah berarti ditaruh belakang. Berarti urut X, kemudian begini. Paham? Ingat, dalam menulis Romawi, nggak boleh 1 itu sampai jajar 4 itu nggak boleh. Dilarang. Maksimal 3. Oke. Sekarang nomor 4. Saya mau nulis 95. Nah, ya 95 itu paling dekat dengan apa? 100. Nah, itu berarti 95 itu 100 dikurangi berapa? 5, betul. 100 apa Romawinya? C. Dikurangi 5 apa 5? V. Nah, ingat ini tandanya apa? Tandanya dikurangi, berarti ditaruh di depan, dibalik kan berarti. Berarti ini bukan CV tapi VC. Lagi contohnya, nomor 5. Misal saya mau menulis 151. 151 itu gimana? Yang paling dekat ya 100 ditambah 50 ditambah 1. Patokannya tuh yang ada di sini loh ya, yang ada di sebelah kiri ini loh. 100 apa 100? 100 itu C. 50 itu L. 1 tetap 1. Ini kan dijumlah. Kalau dijumlah berarti tinggal dikopas saja. Nah, tinggal urut kan C, L, I. Kalau dikurang baru dibalik. Ya kan, karena ditaruh depan kalau dikurang. Sekarang nomor 6. Misal 9.999. Yang paling dekat dengan berapa? 1000. Berarti kan 1000 dikurangi 1. 1000 apa? M. 1 apa? I. Karena dikurang, berarti kan taruh depan. Yang belakang taruh depan. Berarti I, M. Gitu ya. Nah, sekarang misal kita mau nulis yang terakhir, contoh terakhir. Mau menulis tahun 2021. 2021. 2000 itu kan berarti yang paling dekat dengan 1000 kan? Ingat Romawi itu maksimal 1000. Berarti 1000 ditambah 1000 ditambah 20, nggak ada 20, Romawi adanya 10 kan? 10 tambah 10 ditambah 1. Ini penjumlahan semua, jadi nggak perlu dibalik. 1000 apa? M, 2000 lagi, M, 10 X ya, berarti MM, XX, I. Itu ya. Oke, silahkan berlatih sendiri. Nah, sekarang kalau misal dibalik, ini kan dari kiri ke kanan. Sekarang kalau dibalik, misal X, I, V, berarti ini berapa? Ya udah dipecah-pecah aja. X ditambah IV. X-nya itu 10, IV tadi 5, kurangi 1 kan kalau di depan, berarti 4. Berarti ini 14. Silakan berlatih sendiri ya. Ingat matematika harus banyak berlatih. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.